Selamat siang. Selamat, Pak Peter. Bagaimana? Baik, Bapak sebagai orang tua kami yang selalu ada di hati umat di Lembah Baliem. Ya, Kira-kira menurut Bapak menanggapi kehadiran provinsi baru di Pegunungan Tengah ini ya, dengan kondisi kehidupan ya. masyarakat umat di pegunungan seperti apa? Ya, Pak, ini pertanyaan penting. Bagus sekali. Yang pertama saya menyampaikan selamat semua baik orang tua maupun anak-anak muda. Harapan ke depan untuk tanah Papua di Lembah Baliem itu. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, memang daerah otonomi baru ini bisa menjadi bencana yang menghancurkan, tapi juga bisa menjadi berkat untuk Papua. Yang pertama menjadi bencana. Berkaitan dengan daerah baru ini belum disiapkan, belum diatur baik, belum memberikan perhatian secara khusus terlebih generasi-generasi anak-anak Papua. Ini memang saya melihat itu bisa menjadi bencana ketika anak-anak kita belum disiapkan untuk menduduki baik di tempat legislatif, eksekutif, dan juga bidang-bidang kehidupan anak-anak Pegunungan Tengah itu bisa jadi bencana. Yang kedua, bahwa bisa jadi bencana ketika kondisi pemerintahan baru itu di daerah otonomi baru, di mana ibu kota provinsi yang baru itu ada di Lembah Baliem, dan nanti ada di mana lagi seperti di Merauke atau di Nabire. Selama pemerintah yang saat ini atau yang dari dulu tidak menyiapkan anak-anak putra daerah, ini yang bisa menjadi bencana. Anak-anak daerah yang ada dimanapun juga mereka sedang mempersiapkan diri baru setelah adanya kesepakatan oleh DPR pusat dan juga pemerintahan pusat, sehingga bisa jadi bencana karena ini seakan-akan menjadi keinginan dan kemauan dari pusat saja. Ini bisa menjadi bencana karena bisa terjadi konflik antara kelompok anak-anak generasi Papua yang belum menyiapkan diri itu merasa tidak dipakai macam itu. Nah, ini bencana. Bencana lain juga banyak, bahwa banyak sekali infrastruktur tempat belum siap, baik kantor, fasilitas, tapi itu urusan negara. Tapi bagi kita menjadi bencana ketika tempat seperti itu hanya pada satu komunitas kelompok yang baru yang belum paham tentang daerah itu sendiri, yaitu Mepago misalnya, atau juga Lapago. Itu yang pertama, bisa menjadi bencana karena kita masyarakat sendiri belum nyiap, tapi juga ada cerita bahwa ya dengan adanya daerah otonomi baru itu kita menjadi pecah belah, persatuan juga menjadi rusak dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, itu pasti teman-teman di lembah, anak-anak muda, OMK, ataupun juga pengurus-pengurus gereja di Kombas, di kampung-kampung sampai di kota ini memang merasa belum siap dengan baik. Nah, itulah yang menjadi sebab yang saya tadi katakan bisa menjadi bencana. Bencana yang menghancurkan, bencana yang memporak-porandakan. Nanti daerah itu akan menggunakan tanah yang luas, sementara di daerah kita di Lembah Baliem ya saat ini memang kekurangan lahan
untuk baik pembangunan terlalu banyak maupun juga untuk pertanian dan juga untuk kehidupan masyarakat. Yang kedua, ini memang saya katakan tadi bahwa otonomi baru ini bisa menjadi bencana, tapi juga bisa menjadi berkat. Berkat bagaimana? Artinya, kalau anak-anak kita seluruh wilayah Mepago atau wilayah Papua Selatan atau wilayah Papua Pegunungan yang ada di Wamena itu disiapkan betul dan pakai betul untuk kemajuan, untuk meningkatkan harkat dan martabat kesejahteraan dari masyarakat, saya pikir ini menjadi berkat. Asal anak-anak kita itu dipakai dan diberi tanggung jawab dan disiapkan dengan baik. Saya mengerti bahwa menjadi berkat ketika anak-anak Aibon di Lembah Balin itu harus dikurangi. Bahkan sama sekali tidak boleh lagi ada anak-anak Aibon, pencuri, atau apa namanya yang banyak sekali menjadi soal masalah besar dalam lembah. Semua itu banyak sekali, termasuk itu tadi judi, miras, bagaimana mungkin itu bisa terus terjadi. Nah, inilah yang membuat masyarakat betul ya bisa jadi banyak sekali yang membunuh. Bisa jadi juga banyak sekali yang membuat permusuhan antara klan dengan klan, suku dengan suku, dan lain sebagainya. Itu bagian dari bencana tadi. Tapi kalau ini ditata dengan baik dan seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat, tahu adat, tahu juga ini karakter masyarakat lokal yang ada, maka itu menjadi berkat untuk seluruh daerah otonomi baru. Ya. Tapi kalau hanya angkat dan pakai orang yang datang dari luar, tidak tahu adat, tidak tahu karakter itu warga masyarakat, itu yang nanti bisa menjadi bencana. Karena itu memang bagaimana kekuatan di mana masyarakat adat dan gereja dan juga dari berbagai komponen yang ada di kampung itu atau di seluruh wilayah pegunungan itu menjadi satu hati untuk membangun Papua yang lebih adil, lebih bermartabat, yang menegakkan hukum dan juga menghargai hak asasi manusia.